Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan bekerja pada negara kita. Pada saat ini saya menerima kabar-kabar bahwa COVID-19 di beberapa tempat sudah mereda sekali. Dan jumlah orang-orang yang terinfeksi sekarang pada jumlah yang sangat minimal. Dan kita memuji Tuhan karena beberapa tempat sudah bisa melaksanakan ibadah tatap muka langsung, termasuk di tempat kita ini. Tetapi kita masih melakukan ibadah yang terbatas secara bergantian dan kita tetap bisa menikmati firman Tuhan melalui YouTube ini. Nah, topik pada pagi ini kita berbicara tentang apakah dosa sama dengan pelanggaran moral atau perbuatan kriminal. Biasanya pengertian standar yang dimiliki kebanyakan orang, ya, pengertian tentang dosa adalah yang pertama, ketika orang melakukan suatu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain seperti mencuri, korupsi, merampok, menipu, membunuh, ya. Terus yang kedua, biasanya orang menghubungkan dosa dengan pelanggaran moral dan etika. Misalnya orang melakukan perzinahan, baik hubungan seks sebelum nikah maupun perselingkuhan waktu mereka sudah menikah. Atau tentang tidak menghormati orang tua, tidak merawat orang tua dengan baik, ya, atau kelakuan yang jelek seperti berjudi, mabuk-mabukan. Yang ketiga, orang berpikir dosa itu adalah ketika melakukan pelanggaran agamawi, misalnya melakukan praktek penyembahan berhala, mencari kesaktian, mencari pertolongan dengan kuasa kegelapan, misalnya berdukun untuk mencari kesembuhan atau mencari kekayaan, tidak mau mempersembahkan perpuluhan karena pelit, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah orang yang melakukan kejahatan hati, seperti membenci atau mendendam pada orang lain yang menyakitinya, tidak mau mengampuni, atau mempunyai niat buruk atau merencanakan kecelakaan buat orang yang dianggap musuhnya, pikiran yang merendahkan orang lain, pikiran cabul, sombong, suka meninggikan diri, minta dihargai oleh bawahan kalau dia orang kaya atau pejabat tinggi, atau rakyat jelata kalau dia seorang bangsawan atau keturunan ningrat begitu. Yang kelima, orang berpikir dosa itu kalau dia memiliki kebiasaan buruk atau hal-hal yang menyimpang. Misalnya nonton film atau gambar yang porno, merokok, mabuk, narkoba, dan segala kebiasaan yang merusak tubuh, punya kecenderungan seksual yang menyimpang dari tatanan yang umum seperti LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau banci, atau melakukan sesuatu yang tidak wajar saat mereka melakukan hubungan badan seperti sadomikosin, kekasaran, incest, dan sebagainya. Terus orang yang senang hidup berhura-hura atau pesta pora, rakus terhadap makanan, ya ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan pengertian kita yang terbaru tentang bentuk dosa yang sering saya singgung, yakni memiliki karakter yang buruk, seperti pemarah, tidak sabar, kebiasaan melontarkan kata-kata yang kasar, dan menusuk hati, walaupun itu kepada istri sendiri, walaupun itu kepada suami sendiri, tetapi kalau itu dilontarkan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang jahat, yang jorok, itu tetap merupakan satu hal yang jahat di hadapan Tuhan. Sifat pelit, sifat kasar, pemalas, penakut, ya itu adalah karakter-karakter yang buruk. Nah, yang terakhir ini yang merupakan case yang saya teliti, yang merupakan suatu ikatan dosa, itu misalnya seperti addiction atau ketagihan. Misalnya kesenangan berjinah. Orang senang sekali berjinah, ya tidak peduli itu pasangannya, tidak peduli itu istri atau suaminya. Begitu melihat lawan jenis ataupun dia senang dengan yang sejenis begitu, dia melakukan hal yang najis seperti itu. Itu seperti tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, ini addiction. Juga kemabukan oleh sesuatu bahan tertentu, misalnya candu, rokok, alkohol, dan orang yang addiction ini bisa tidak dapat dihentikan, ya dilakukan seperti ada dorongan yang kuat yang tidak bisa dibendung untuk dia terus melakukan seperti itu, ya. Nah, seringkali dilakukan tanpa terkendali. Kita sering mendengar ada orang yang melakukan kesenangan untuk berbuat kejam, ya melakukan pembunuhan tanpa belas kasihan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, tidak berperi kemanusiaan. Nah, ini orang disebut psikopat, ya. Saudara, saya mempelajari jika seseorang itu tidak
memiliki ketertarikan kepada kebenaran rohani, biasanya ada blocking spirit yang mengendalikan pikirannya, yang menguasai pikirannya. Ada satu tempurung yang menutupi pikirannya. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 tentang orang yang diselubungi oleh ilah-ilah zaman ini. Dan orang-orang ini dibuat sulit untuk membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Sulit untuk memiliki kesetiaan dengan Tuhan. Sulit memiliki kesetiaan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, semuanya itu jelas sesuatu yang keliru, yang bukan ilahi. Dan itu jelas dosa, karena secara nalar perbuatan atau kebiasaan tersebut dan sifat-sifat tersebut itu akan mengganggu kenyamanan orang lain, akan menyakiti orang lain, akan merugikan dan merusak harta dan nyawa orang lain, dan yang pasti adalah tidak memuliakan Allah. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sisi lain dari dosa. Dosa yang saya pahami adalah segala sesuatu yang tidak tepat dengan kehendak Allah. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan kriminal atau perbuatan yang amoral. Saya akan menuntun Anda dalam beberapa tahap supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti maksud yang saya berikan ini. Supaya bisa mengerti apa maksud saya. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh Lucifer iblis bersama dengan Adam dan Hawa itu bukan suatu pelanggaran moral umum dan bukan kejahatan kriminal, tetapi sesuatu yang merampas milik Allah. Terus yang kedua, di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 dan pasal 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan berbicara tentang ketidaknyamanan Tuhan terhadap sesuatu yang kita lakukan atau yang kita putuskan. Saya akan bicara dengan sangat vulgar untuk hal ini nanti ya. Karena saya sadar ini adalah perkara-perkara yang Anda dan saya tidak boleh main-main. Padahal banyak orang Kristen menganggap hal ini sepele. Yang ketiga, Matius 25 ayat 41 sampai 46 berbicara tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh menurut anggapan manusia, tetapi hanya memperhatikan diri sendiri, tidak memperhatikan kepentingan Tuhan sebagai raja. Dan ini dikategorikan sebagai dosa yang membuat orang tersebut ditolak oleh sorga dan dilempar kepada maut, seperti di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita melihat yang pertama, pelanggaran Adam dan Hawa dan Lucifer iblis. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saya rangkum, yaitu pertama, tidak mempercayai firman Allah. Terus yang kedua, ingin seperti Allah atau menduduki areanya Allah. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ke 5. Ular adalah yang paling cerdik dari semua binatang liar di padang yang diciptakan Tuhan Allah. Katanya kepada perempuan itu, tentu Allah berkata, jangan engkau memakan buah dari pohon manapun di taman ini, bukan? Kata perempuan itu kepada ular, kami boleh memakan buah dari pohon-pohon di taman, tetapi kami tidak boleh makan dari pohon yang ada di tengah taman. Allah berkata, jangan engkau makan buah dari pohon itu, menyentuhnya pun jangan, atau kamu akan mati. Akan tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu sama sekali tidak akan mati. Sebab Allah tahu jika kamu memakan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, di Kejadian pasal yang ketiga, 1-5 ini tentu bukan perkara letterlek yang harus kita pahami seperti itu ya. Misalnya ular adalah binatang yang paling cerdik sehingga bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan manusia. Tentu ini bukan hanya sekedar ular-ular yang kita lihat sehari-hari di belukar-belukar atau di kebun binatang, tetapi ini berbicara tentang manifestasi iblis, ya, berbicara tentang personifikasi dari roh-roh jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari percakapan antara iblis dan Hawa tadi, terlihat arah iblis menggiring pikiran Hawa, dan tentu Adam juga tentunya, kepada jalan pikiran yang tidak disukai oleh Tuhan. Jalan pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan itu, yaitu satu, tidak mempercayai firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kalau saudara mempunyai teman, kemudian saudara bercerita dengan serius tentang sesuatu, tentang suatu pengalaman saudara yang memang benar-benar itu benar, ya. Tetapi teman saudara itu malah cengengesan, ketawa, dan menganggap bahwa saudara ini hanya melucu saja atau Anda hanya melawak saja dan menganggap bahwa Anda berkata tidak benar. Tentu Anda tidak suka.
tentu Anda bisa tersinggung, kenapa kok kamu tidak percaya pada cerita saya, begitu kan? Dan Allah tidak suka dengan orang yang tidak mempercayai firman-Nya. Terus yang kedua, iblis menanamkan pikiran kepada Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah. Ini berarti apa? Menduduki areanya Allah. Iblis berusaha menarik perhatian Hawa dan Adam supaya mereka berpikir bahwa Allah itu tidak jujur dan tidak konsisten dengan firman-Nya. Iblis membawa Adam dan Hawa menyaksikan firman. Kalau zaman sekarang itu bentuknya tidak mengakui eksistensi Allah, tidak mengakui adanya Allah. Orang-orang zaman sekarang ini banyak yang berpikir bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu nonsens. Ya, mereka membentuk aliansi yang disebut ateisme. Ya. Terus yang kedua, pengalian iblis dengan memutarbalikkan firman. Bagi mereka yang tidak waspada, mereka akan melupakan esensi dari firman yang sesungguhnya. Contohnya gini, ketika orang hanya mendengar khotbah tentang kemakmuran, tentang berkat, tentang keselamatan tanpa jerih lelah, tanpa memiliki tanggung jawab, tanpa memiliki hati untuk berterima kasih kepada Tuhan, cepat atau lambat jemaat yang mendengar khotbah-khotbah atau pengajaran yang seperti itu akan melupakan tugas pokok dan tanggung jawab melakukan amanat agung dan kehidupan yang kudus yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15-16. Terus trik yang kedua iblis adalah menggunakan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat mereka mengingini haknya Tuhan. Hak yang hanya boleh dimiliki oleh Tuhan dan makhluk lain tidak boleh memilikinya. Di dalam Yesaya 14 ayat 13-14, kamu berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan meninggikan tahtaku melebihi bintang-bintang Allah, aku akan duduk di gunung pertemuan di ujung sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Ini Tuhan berbicara melalui Yesaya, berkata tentang Lucifer iblis, tentang malaikat yang seharusnya mereka menjadi pemimpin penyembahan kepada Allah, tetapi dalam hati Lucifer iblis itu ada terbesit satu keinginan yang dikatakan di ayat 14 tadi, aku akan menyamai yang maha tinggi. Saudara, kita ini diberi karunia menjadi makhluk yang cerdas, sangat berbeda dengan binatang apapun. Binatang yang paling cerdas seperti simpanse, seperti anjing, itu tidak akan bisa mampu melampaui manusia. Ciri khas makhluk cerdas adalah punya keinginan untuk lebih berkembang. Kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan rupanya berpotensi membuat makhluk-makhluk cerdas itu tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Itu yang tidak dipunyai binatang kan? Coba pikirkan, binatang tidak pernah pusing dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan penghormatan. Tapi manusia yang telah jatuh dalam dosa itu memusingkan kekayaan, penghormatan, jabatan, keelokan diri, dan sebagainya. Contoh konkretnya itu begini. Dulu orang cukup naik kuda bermil-mil jauhnya. Sekarang orang nggak akan mau duduk di atas kuda sampai berjam-jam. Sekarang pesawat adalah standar untuk perjalanan yang jauh, walaupun hanya beberapa ratus kilometer. Dulu orang berkirim surat dengan gulungan-gulungan perkamen yang terbuat dari papirus atau dari kulit binatang. Sekarang nggak perlu semuanya itu, nggak perlu kertas. Cukup email, cukup WhatsApp, cukup SMS. Nah, Allah tidak menciptakan Anda dan saya sebagai binatang atau sebagai robot. Tetapi sekalipun diberi kecerdasan, dan Alkitab katakan itu sebagai segambar dengan Allah. Mazmur 8 ayat yang ke-5 dan 6, bahkan Tuhan berkata, namun engkau telah menjadikan kurang sedikit dari Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Maksudnya, ini adalah manusia. Ayat 6, engkau menetapkan mereka untuk memerintah atas perbuatan-perbuatan tanganmu. Engkau telah meletakkan segala sesuatu berada di bawah kakinya. Saudara bisa bayangin nggak? Di ayat yang kelima itu, Tuhan menciptakan manusia kurang sedikit dari Allah. Ya, kita ini diciptakan sangat sempurna. Justru dengan kecerdasan yang tinggi itu, Tuhan ingin memiliki ciptaan yang punya perasaan yang lahir dari pikiran yang murni untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai penciptanya. Nah, Allah ingin dibalas cintanya oleh kita. Dan cinta yang terbaik adalah cinta yang keluar dari penalaran atau pikiran yang bersih. Artinya tanpa motivasi palsu. Tetapi kecerdasan tersebut justru dimanfaatkan oleh Lucifer iblis untuk mengingini wilayah yang hanya boleh dimiliki dan dinikmati oleh Tuhan Allah sendiri. Yakni apa? Kemuliaan.
Ketika kita dibawa kepada jalan berpikir yang hanya untuk memuaskan diri, untuk memuliakan diri, tanpa memikirkan kepentingan Allah, walaupun bukan perbuatan jahat loh. Orang-orang yang berpikir seperti itu bukan lantas menjadi penjahat, tetapi itu tetap jahat di mata Allah. Tuhan tidak pernah melarang orang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau jabatan tinggi, tetapi semuanya itu harus digunakan untuk kepentingan kemuliaan Allah. Tuhan tidak menginginkan Anda dan saya menggunakannya hanya untuk menyenangkan jiwa kita sendiri. Itulah sebabnya saya meneladani bagaimana Tuhan Yesus memakai dirinya sendiri untuk menggenapkan keinginan Bapa. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39 dan 42, Tuhan Yesus berkata, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu ya Bapa yang jadi." Saya mengerti hal ini sekalipun tidak enak. Dan ini merampas kenyamanan saya. Misalnya, ketika mau hidup santai, hanya memuaskan keinginan mata dan keinginan daging, itu nggak bisa lagi. Tetapi saya tidak pernah menyesali. Saudara, saya itu masih pria normal. Saya masih bisa melihat wanita cantik, seksi. Tetapi saya menekan pikiran saya supaya tidak liar. Ya, saya kan masih bisa melihat mobil bagus, rumah mewah, baju bagus. Saya juga masih bisa melihat orang memiliki jabatan yang bagus, karier yang bagus. Itu pun saya tekan habis-habisan supaya tidak menjadi liar di dalam pikiran saya. Terus yang kedua, tentang kepedulian pada jiwa-jiwa yang lainnya. Saya pengennya santai. Saya pengennya tidak mau pusing dengan orang lain pada waktu dulu gitu. Tetapi bagaimana saya tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang tanpa mereka sadari sedang berjalan menuju kepada neraka. Padahal Tuhan sendiri berkata di dalam Matius 9 ayat 36, "Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan melihat domba-domba yang terlantar karena tidak tergembalakan." Lalu kalau saya tidak peduli dengan domba-domba Tuhan yang tidak tergembalakan atau yang tersesat tadi, kan saya sama dengan orang yang kurang ajar. Dan ini saya katakan kepada saudara, kalau saudara nggak punya hati, tidak tergerak kepada domba-domba yang malang tadi dalam tanda kutip, maka sebetulnya saudara adalah orang yang kurang ajar karena sudah diselamatkan, ditebus dengan cuma-cuma, tapi kita tidak punya rasa terima kasih. Jadi alangkah kurang ajarnya kita kalau kita yang sudah ditebus dengan cuma-cuma melalui penumpahan darah Yesus, lantas kita menikmati keselamatan itu tanpa peduli orang lain masuk neraka. Padahal Tuhan mengamanatkan kepada kita jiwa-jiwa yang seperti itu. Kita nih akan menjadi orang yang kurang ajar. Lucifer iblis mau menanamkan pikiran keliru itu kepada manusia dan ia berhasil pada banyak orang. Coba lihat keadaan orang-orang zaman sekarang ini. Lihat apa yang kebanyakan manusia buru, yaitu kekayaan, jabatan, kesenangan hidup, penghormatan, pujian dari manusia, pelampiasan emosi. Ya, itulah yang dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang. Tetapi beda dengan Tuhan. Beliau mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasal 6 ayat 33, "Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan." Jadi jangan berpikir hal yang seperti itu mendominasi pikiran kita, tapi pikirkan hal yang diingini oleh Allah. Pikirkan yang menjadi kepentingan Allah. Nah, Tuhan mengajarkan kita harus memikirkan orang lain. Ya, Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai 27. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa para penguasa bangsa-bangsa lain memerintah atas mereka dan orang-orang besar mereka menjalankan wewenang atas mereka. Seharusnya tidak demikian di antara kamu, tetapi siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, ia harus menjadi hambamu." Sebetulnya dengan melihat Matius 20 ayat ke-25 sampai 27, orang harusnya melihat keunggulan nilai Tuhan Yesus. Keunggulan dalam meniadakan keinginan duniawi yang saya lihat tidak ada pada pemimpin atau pendiri agama manapun. Bagi saya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini, artinya bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah berasal dari sorga, pemilik sorga. Jadi saya cukup heran jika ada orang Kristen yang murtad tinggalkan Tuhan Yesus, terutama orang-orang di barat ya, yang kepincut dengan kepercayaan lain, bahkan yang masuk ke gereja setan karena melihat ajaran atau tata agama yang menurutnya lebih menarik, lebih heboh, lebih hebat
kelihatannya lebih suci begitu ya. Nah, bagi saya kesimpulannya sederhana, pikiran mereka itu dibutakan oleh ilah zaman ini di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat keempat. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Mereka hanya melihat tradisi Kristen, pohon Natal, perayaan Natal, dan sebagainya. Anda yang mengenal saya akan tahu saya melatih diri saya tidak ingin dihormati atau dianggap orang yang penting, baik di dalam pelayanan atau di dalam hal masyarakat. Saya belajar untuk menjadi orang yang biasa-biasa, maka saya tidak suka basa-basi penghormatan. Saya mencangkul, ngaduk semen untuk pembangunan gereja kita ini, karena saya tidak merasa bahwa saya lebih tinggi daripada saudara. Saya menolong orang lain dengan uang saya yang saya miliki, bukan untuk supaya saya disebut orang saleh, tetapi karena itu bagian dari tanggung jawab mendistribusikan uang Tuhan yang dititipkan kepada saya, diberikan kepada orang yang memerlukan, tapi tidak sembarang orang saya bagikan dong. Saya bertanya sama Tuhan, saya meminta hikmat Tuhan kepada siapa yang Tuhan mau saya mengirimkan. Karena saya harus menjaga kemurnian hati saya dan dapat menjadi teladan buat saudara-saudara. Jadi, jika saya menjadi contoh, saya harus menjadi contoh yang sempurna. Saya tidak boleh hanya sekedar pinter ngomong doang. Ya, coba apa jadinya saudara-saudara jemaat yang saya layani ini jika saya selalu meminta dihormati, minta dihargai, atau saya suka pamer kekayaan atau kepintaran supaya disanjung? Apa jadinya Anda jika saya menjadi orang yang serakah dan cinta uang? Apa jadinya Anda jika saya seorang yang pemalas, tidak mau bekerja, pinternya cuma ngomong, pinter membuat proposal atau bikin acara pengumpulan dana untuk pembangunan gereja atau misi tanpa bukti apa-apa? Nah, itu kan sama dengan saya cuma mau enak-enakan aja. Nah, dari case yang dialami oleh Adam dan Hawa tadi, saya nasihatkan, saringlah setiap buah pikiran Anda. Saringlah setiap kesenangan Anda, setiap keinginan Anda, setiap ambisi Anda. Setiap pemahaman atau pengertian Anda termasuk apa yang Anda percayai saat ini. Apakah sudah benar-benar sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan Tuhan langsung dan lengkap ya. Jangan sepotong-sepotong karena banyak orang membangun doktrin itu hanya dari potongan ayat, tidak melihat dari secara keseluruhan atau secara selengkapnya dari firman Tuhan. Terus yang ketiga, kita berbicara tentang ketidaknyamanan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayatnya ke-20, Tuhan mengingatkan kepada kita, jika hidup keagamaanmu atau di kayu sunen itu berbicara tentang kebenaran, tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli kitab, ya maka kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Juga di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, banyak orang memanggilku Tuhan, Tuhan pada akhir zaman, tetapi aku berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Nah, saudara, kita sekalian itu sesat karena kita tidak mengerti kitab suci. Itu yang dikatakan oleh Tuhan di Matius pasal yang ke-22 ayat 29 ya. Ya. Kalau saudara melihat di YouTube ada banyak orang barat, bahkan ada seorang uskup, pastor, pendeta meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus dan beralih kepada agama lain atau sekte Kristen yang sesat. Hanya karena mereka membaca sepotong ayat atau kata-kata mutiara agama lain, saya katakan bahwa orang-orang ini tertipu oleh pikirannya sendiri yang diilhami oleh roh-roh kegelapan dan kondisi jiwa mereka sebetulnya kosong tanpa pimpinan Roh Kudus, walaupun mereka secara intelektual sebetulnya orang pinter. Orang-orang ini berdiri di wilayah yang tidak disukai oleh Tuhan, sehingga pikiran mereka gampang disesatkan. Saudara nanti baca di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Umatku binasa karena menolak pengenalan akan aku. Jadi orang yang menolak mengenal siapa pencipta mereka, orang menolak mengenal siapa juru selamatnya, dia pasti akan tersesat. Nah, wilayah yang tidak disukai oleh Tuhan adalah berpikir menurut keyakinan yang keliru dan melakukan yang bukan dikehendaki Allah. Walaupun kehidupannya itu masih di dalam taraf-taraf norma masyarakat umum. Dan Tuhan melihat itu adalah sebagai pemberontakan, sama seperti Adam dan Hawa. Dia nggak melakukan pembunuhan, dia nggak melakukan pencurian, dia nggak berzina, tetapi Tuhan menolak mereka hanya karena mereka berpikir mereka bisa menyamai Allah dan menyaksikan firman-Nya. Tuhan sangat tidak nyaman pada orang-orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan di Matius pasal 16 menghardik Petrus di ayat 23.
Akan tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah dari hadapanku, hai iblis. Kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia." Perhatiin, engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau pikiran kita tidak disesuaikan dengan pikiran Tuhan, oh fatal sekali, itu parah sekali. Engkau akan menerima penolakan dari Tuhan. Inti perkataan tersebut, ya, inti perkataan Tuhan tersebut itu adalah betapa berbahayanya pikiran manusia jika tidak diletakkan pada, dalam tanda kutip, mesbah Allah secara benar. Pikiran kita itu mudah disesatkan, Bapak Ibu. Kita ini seperti mempunyai dua antena yang menangkap sinyal dari sorga atau juga bisa menangkap sinyal dari neraka. Walaupun cara hidup kita masih tampak rohani, masih tampak agamawi, masih tampak sopan secara masyarakat gitu, tetapi kalau kita nangkap sinyal yang sesat, sinyal yang salah dari neraka, habislah kita. Itu sebabnya saudara jaga pikiranmu masing-masing. Bentuk yang sesat lainnya adalah merasa puas dengan hidup sebagai orang Kristen tanpa mengerti apa panggilannya. Ya, mengapa dia lahir dari keluarga Kristen, mengapa dia hidup di lingkungan Kristen. Atau mungkin pertobatannya diawali dari pengalaman mendapat mujizat kesembuhan atau mendapat penglihatan tertentu sehingga jalan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu berjalan dengan mudah ya itu. Banyak orang Kristen jenis ini hanya berpikir dengan melakukan liturgi tertentu, dengan melakukan ibadah tertentu atau ritual tertentu itu sudah cukup lah gitu ya. Saya bilang itu menyebabkan mengapa banyak orang Kristen di Eropa, di Australia, di dunia barat ya, itu bosan dengan rutinitas agamawi dan lantas mereka enggan datang ke gereja lagi. Saudara, kalau gereja di Indonesia itu ikut-ikutan mengikuti doktrin yang seperti itu, mengikuti cara pandang seperti itu, saya berkata dalam 20-30 tahun yang akan datang, gereja di Indonesia juga sama kosongnya seperti di Eropa. Saya masih ingat penglihatan seorang gadis Rusia yang Tuhan tidak berkenan kepada seorang wanita karena wanita itu menolak panggilannya waktu masih muda. Wanita itu mempunyai 1001 alasan dari muda sampai tua sampai nenek-nenek untuk tidak melayani Tuhan. Nah, Tuhan tidak berkenan pada wanita itu dan Tuhan membuang dia ke kebinasaan yang kekal. Saya masih ingat penglihatan Tuhan yang tidak berkenan kepada seorang pria yang semasa hidupnya melayani sebagai pendeta hanya karena ia tidak menggunakan uangnya dengan bijaksana untuk kepentingan Tuhan, tetapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, dan Tuhan menolak dia ketika dia meninggal. Dan dalam penglihatan itu pendeta tersebut menyesali tetapi sudah terlambat. Saya masih ingat ketika seorang pengkhotbah terkenal ditolak oleh Tuhan hanya karena dia tidak merendahkan hati dan menjadi serakah dan menjadi sombong ketika dia pada puncak pelayanannya. Atau sekelompok jemaat gereja yang ditolak oleh Tuhan ketika mereka semua mati dengan kondisi mengabaikan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Karena mereka tidak senang dengan salah satu jemaat yang ada di situ yang suka mabuk-mabukan, yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya, dan mereka menjauhi keluarga tersebut dan mereka menolak untuk melayani keluarga tersebut dan Tuhan tidak suka. Nah, saudara, kesaksian-kesaksian tersebut selalu saya pertimbangkan untuk saya tidak bertindak gegabah seperti contoh-contoh tersebut dan supaya saya tidak mencueki panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh takut berbuat keliru. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu selalu terngiang-ngiang di otak saya. Maka jangan sampai saya ditolak Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang bodoh tadi yang seharusnya saya bisa nihilkan atau saya bisa hindari. Saya melihat memang Tuhan Yesus adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Saya tidak menyaksikan kasih Tuhan Yesus. Tetapi saya juga melihat bahwa beliau itu sebagai Raja yang berkuasa. Jadi saya nggak boleh main-main dengan Tuhan. Dan kita masuk ke bahasan yang ketiga tentang Matius pasal 25 ayat 41-46 yang berbicara tentang orang-orang yang baik yang hanya memperhatikan dirinya sendiri.
tetapi tidak memperhatikan kepentingan Tuhan sebagai raja, itu sudah dikategorikan sebagai dosa. Saudara perhatikan di dalam ayat 41. Kemudian ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Pergilah dari hadapanku, kamu yang terkutuk, ke dalam api abadi yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ayat 42, "Sebab ketika aku lapar dan kamu tidak memberiku makan, aku haus dan kamu tidak memberiku minum." Ayat 43, "Aku orang asing dan kamu tidak mengundangku masuk, telanjang dan kamu tidak memakaikan aku pakaian, sakit dan di penjara dan kamu tidak menengok aku." Saudara, saya selalu gentar membaca peringatan Tuhan ini. Ya, perhatikan di dalam ayat 45-46. Kemudian ia akan menjawab mereka, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sebagaimana kamu tidak melakukannya terhadap satu dari mereka yang paling kecil ini, kamu tidak melakukannya kepadaku. Dan mereka ini akan pergi dalam penghukuman kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam kehidupan yang kekal." Saudara, ketika kita tidak melakukan kehendak Allah kepada seseorang yang dibawa Tuhan kepada kita, yang diperkenalkan Tuhan kepada kita, dan kita cuekin nasib dia, kita cuekin jiwa-jiwa dia yang sedang menuju kepada neraka, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara, jiwa manusia adalah alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Saudara, jika Yesus itu hanya nabi biasa, jika Yesus itu hanya manusia biasa, maka tidak perlu dia pergi ke salib. Tidak perlu dia capek-capek mengalami penderitaan. Tapi karena Tuhan tahu bahwa tidak ada manusia yang dapat membebaskan manusia yang berdosa, harus dia yang turun tangan langsung sendiri, maka dia datang ke dunia ini. Karena tidak mungkin manusia bisa menebus dosanya sendiri dengan perbuatan yang sebaik apapun. Tuhan sendirilah yang harus membuat awalan baru bagi orang-orang yang percaya kepada beliau, sehingga beliau berkata, "Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Itu tercatat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Tuhan telah menginvestasikan sejumlah yang besar ketika Tuhan datang pertama kali ke dunia ini. Tentu Tuhan tidak mau rugi dong. Dan kita yang dipercaya meneruskan bisnis ini dengan cara kita hidup yang jadi terang dan jadi garam bagi dunia di luar kita, maka akan menjadi orang yang terkutuk, orang-orang Kristen yang terkutuk jika tidak mau menanggapi amanat agung. Jika kehidupan kita bukan kehidupan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Saya berani berkata, jika ada seorang yang mengajarkan bahwa mudah jalan pergi ke sorga hanya dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak melakukan apa-apa, tidak mengubah hidupnya, tidak mengubah karakternya. Ia itu tidak diilhami Roh Kudus tetapi diilhami oleh setan. Karena ia menyesatkan banyak orang Kristen untuk hidup seperti setan. Dan itu sudah terbukti ketika saya berbicara tentang gereja di Eropa, tentang apa yang terjadi minggu lalu, dan sejarawan dunia setuju bahwa abad ke-5 sampai abad ke-15 selama 1000 tahun itu disebut sebagai the dark ages atau zaman kegelapan, abad kegelapan. Ya, karena kehidupan agama gereja pada waktu itu mendominasi manusia Eropa pada waktu itu, sampai orang-orang melakukan ini itu kalau tidak sesuai dengan ajarannya, ajaran gereja pada waktu itu, mereka akan dibunuh, dibakar hidup-hidup. Itu yang dialami oleh William Tyndale ketika dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin, dari Vulgata ke dalam bahasa daerah, dalam bahasa Jerman pada waktu itu dia dibunuh. Dan itu terjadi pada Kopernikus yang mengajarkan tentang heliosentris, bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Karena gereja pada waktu itu meyakini bahwa bumi ini pusat tata surya atau geosentris. Nah, saudara, sekarang Eropa menjadi kafir. Fakta ini tidak dapat disangkal karena Eropa adalah bukti nyata kebejatan moral manusia dan merajalelanya pekerjaan iblis. Saya menegaskan untuk jemaat-jemaat yang saya layani saat ini, jangan pernah mengabaikan jiwa-jiwa yang terhilang yang dibawa oleh Tuhan kepadamu. Jangan berpikir untuk menjauh dari panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Jangan berpikir bahwa hidupmu itu aman-aman saja ketika engkau mempunyai kesempatan untuk mengubah hatimu, mengubah jiwamu, memperbaikinya, tetapi engkau lewatkan kesempatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penghakiman Allah akan menimpamu ketika engkau mengabaikan kesempatan untuk berubah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan.
di dalam ayat 42 dan 43 di dalam Matius pasal 25 tadi, Tuhan berbicara tentang orang yang lapar, orang yang haus, orang asing yang tidak punya tumpangan, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang terpenjara. Itu kan bisa bicara secara letterlek, artinya kita harus mengulurkan tangan kita menolong mereka yang menderita, mengalami kesusahan, kekurangan, dan sebagainya ya. Nah, saudara, itu orang-orang yang disodorkan Tuhan kepada kita. Tetapi juga sebagai alegori atau perumpamaan tentang orang-orang yang sakit secara roh dan jiwa mereka, yang tanpa sadar mereka itu sedang menuju kepada neraka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, engkau tidak bisa tutup mata dengan kondisi mereka. Celakalah Anda yang acuh terhadap mereka yang akan terhilang itu, dan Anda tidak dapat menjadi saksi iman yang benar, itu benar-benar celaka. Celakalah Anda jika orang lain tersandung oleh karena kelakuan dan sifat Anda yang tidak diperbaiki. Kita ini hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk memperbaiki karakter kita, pikiran kita, emosi kita, kesenangan kita. Celakalah Anda jika Anda diutus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di luar sana yang hidup di dalam kegelapan, tetapi Anda lebih memilih zona nyaman Anda. Terus terang, adalah keheranan saya yang besar, sekalipun ayat-ayat tadi itu sangat jelas, tetapi masih banyak orang yang tertutup juga. Mari camkan hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi, jika kita melihat perumpamaan tentang talenta di dalam Matius pasal ke 25 ayat 14 sampai 30, maka jelas sekali Tuhan Yesus bermaksud menegaskan bahwa setiap orang percaya bertanggung jawab mengerjakan dan mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu talenta Anda? Apa yang dipercayakan Tuhan kepada Anda? Toh tidak semua orang menjadi pengkhotbah, toh tidak semua orang menjadi penginjil. Ya, tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk belajar di sekolah Alkitab, di perguruan tinggi teologi. Ada seorang nenek yang selalu mendengarkan khotbah saya yang tinggal di Bali berkata bahwa beliau tidak bisa berkhotbah. Maka saya bilang kepada beliau, tante bisa membagikan senyum tante kepada tetangga, tante bisa menolong hal-hal yang kecil yang tante bisa buat, sehingga kehadiran tante bisa menjadi terang bagi tetangga. Dan seorang wanita yang tinggal di Belanda berkata kepada saya berusaha semaksimal mungkin bersaksi melalui perbuatan dan cara hidup saya, walaupun belum sempurna. Saya coba bagikan khotbah pastor, maksudnya khotbah yang saya kirimkan di komsel gereja kami. Nah, saudara, itu adalah talenta-talenta Anda. Anda tidak usah berpikir yang muluk-muluk, yang hebat-hebat, jadi penginjil, jadi misionari ke daerah-daerah. Ada seorang yang lainnya berkata ketika menanggapi video khotbah saya, "Your teaching sometimes so harsh," maksudnya kasar, keras ya, "but it is the truth, keep doing it." Ya, pengajaran saya kadang-kadang terasa keras, kasar, tetapi itu kebenaran. Tetap lakukan itu, ya. Saudara mungkin mendengar kata-kata saya ini keras, ya, tetapi kalau saudara dengarkan baik-baik dan saudara lakukan, saudara itu sama dengan mendapatkan harta karun yang sesungguhnya. Biarkan Tuhan membentuk Anda, biarkan Tuhan menggodok Anda. Jadi, jika Anda sekarang ini sedang menghadapi masalah dengan ada gesekan dengan orang lain, Anda mengalami sakit yang keras ya, mengalami kebangkrutan ekonomi dan segala macam masalah yang lainnya. Artinya Tuhan sedang berperkara dengan Anda sesuai dengan Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Jadi, jangan cengeng deh, apalagi kalau sampai memberontak. Belajar terus sampai Anda mempunyai kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saya pun terus belajar untuk hal itu, saudara. Jadi saya bukannya enak-enak cuma ngecap aja ngomong doang seperti ini. Saya setiap hari berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Nah, akhirnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingatkan, dosa bukan hanya sekedar kita berbuat jahat ketika kita melakukan perbuatan kriminal atau perbuatan yang amoral, ya. Tetapi ketika kita berpikir yang salah, ketika kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita berada di luar proteksinya Tuhan, kita berada di wilayah yang tidak dikehendaki Tuhan dan akhirnya akan terbuang ke neraka. Dan saya tidak mau Anda atau saya nanti masuk ke wilayah tersebut. Kita harus berjuang sampai kita ini bisa menjadi sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan dan kita dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan kekalnya Bapa, di dalam dunia yang baru, Yerusalem yang baru, langit yang baru. Amin.